Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul akuntansi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya ada Eka Prasetya sebagai moderator. Kemudian ada Irfansyah dan Dede Chandra biasa Yusuf. Kita masuk materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfansyah, saya dari manajemen Paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, jenis-jenis akuntansi, komponen akuntansi, serta fungsi akuntansi. Sebelumnya kita itu akan mengetahui akuntansi itu kayak apa. Yang pertama itu pengertian akuntansi. Akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengolah, dan mengkaji data transaksi serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. Selanjutnya, definisi akuntansi dari sudut proses kegiatan ialah sebuah proses pencatatan, pengelolaan maupun pengklarifikasian, pelaporan, dan juga penganalisaan data keuangan sebuah organisasi atau entitas. Selanjutnya, bicara tentang akuntansi sudah pasti berkaitan dengan angka-angka atau perhitungan rumit sebagai bentuk percatatan transaksi. Secara umum, akuntansi dibutuhkan dalam bisnis sebagai pelaporan keuangan perusahaan. Pembuatan laporan akuntansi dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi cara lebih dalam akan selanjutnya itu komponen akuntansi. Komponen akuntansi ada aset, adalah sumber daya yang bisa diukur secara finansial yang dimiliki perusahaan. Yang kedua itu ada liabilitas atau kewajiban keuangan perusahaan, hal-hal yang harus perusahaan bayar. Selanjutnya yang ketiga itu ada ekuitas, merupakan investasi yang dibuat oleh pemegang saham di perusahaan dan juga pada di dasarnya merupakan nilai mata uang nilai perusahaan. Dan yang keempat itu ada pendapatan. Pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang didapat di setiap saat bisnis menyediakan layanan maupun menjual produk ke pelanggan atau dengan cara lain apabila perusahaan mendapat penghasilan. Yang terakhir itu yang kelima itu ada biaya. Biaya itu merupakan yang terkait dengan menjalankan bisnis termasuk tagihan maupun biaya operasional. Selanjutnya kita itu akan mengetahui jenis-jenis akuntansi. Secara umum itu ada 6. Yang pertama itu akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu merupakan salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Dan yang kedua itu ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik pihak-pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada akuntansi pemerintahan. Ini ialah suatu aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara atau public finansial terkhusus di tahap dalam melakukan suatu anggaran, termasuk itu seluruh hal yang diakibatkannya baik yang sifatnya permanen maupun yang hanya sementara di dalam seluruh tingkatan serta juga unit pemerintahan. Dan selanjutnya itu ada yang keempat. Yang keempat itu akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang melaksanakan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam, sedang pelaporan lain bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Selanjutnya itu yang kelima itu ada akuntansi anggaran. Adalah teknik akuntansi yang digunakan untuk mencatat mentransaksi-transaksi yang terjadi dan terdapat pada setiap anggaran, mulai dari anggaran yang disyariahkan, dialokasikan ataupun yang dilaksanakan
sampai pada penutup buku anggaran akhir tahun. Dan yang terakhir itu, yang keenam itu ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu ialah suatu sistem akuntansi yang tujuan utamanya yaitu untuk menyajikan laporan keuangan untuk suatu kepentingan pihak internal perusahaan seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Selanjutnya kita itu akan memasuki manfaat akuntansi bagi perusahaan. Nah, manfaat akuntansi bagi perusahaan itu, akuntansi berperan sangat penting dalam sebuah perusahaan karena kemajuan perusahaan tersebut bisa dinilai dari proses akuntansi yang diterapkan. Jika proses akuntansi yang dilakukan dengan baik dan benar, sesuai prosedur berdasarkan bukti-bukti transaksi yang ada, maka perusahaan tersebut akan dinilai baik atau kredibel. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka perusahaan tersebut tidak kredibel atau buruk. Selanjutnya, akuntansi memiliki fungsi akuntansi yaitu termasuk fungsi akuntansi keuangan, yakni sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan termasuk catatan atas laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akuntansi ekonomi dan kondisi perusahaan. Contohnya, untuk mengetahui maju mundurnya suatu perusahaan bisa dinilai dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Selain itu, akuntansi juga berfungsi sebagai dasar perhitungan pajak perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor yang ingin menanamkan modal atau aset mereka. Hasil proses akuntansi yang biasanya berupa laporan keuangan merupakan cerminan kerja sebuah perusahaan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu ada 7 poin utama yang harus kita buat. Yang pertama di sini itu ada bukti transaksi. Setelah kita membuat bukti transaksi, kemudian kita akan membuat jurnal umum. Nah, di sini setelah kita membuat jurnal umum sudah selesai, sudah kita buat, kemudian kita akan membuat yaitu buku besar. Kemudian ketika buku besar sudah kita buat, kita akan membuat di sini ada neraca saldo. Neraca saldo ketika ini kita sudah buat neraca saldo akan ada yaitu jurnal penyesuaian. Kita membuat terlebih dahulu jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita akan membuat setelah jurnal penyesuaian itu ada di sini itu ada jurnal penutup. Nah, setelah kita membuat jurnal penutup, kita akan membuat siklus akuntansi terakhir, yaitu di sini ada laporan keuangan. Ini itu siklus akuntansi terakhir yaitu laporan keuangan. Selanjutnya dari 7 poin yang tadi saya paparkan atau jelaskan, di sini ada bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan laporan keuangan. Nanti itu akan dijelaskan oleh teman saya apa itu bukti transaksi, jurnal umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Chandra Biasa Yusuf. Kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh Dede Chandra Biasa Yusuf. Nama saya Dede Chandra dan saya sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Irfansyah. Di sini ada siklus akuntansi. Tadi sebelumnya teman saya sudah menyebutkan poin-poin dalam siklus akuntansi. Dan saya akan menjelaskan. Di sini juga ada bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dokumen dasar transaksi yang berguna untuk sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Dan selanjutnya ada jurnal umum. Apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun-akun yang didebit maupun yang kredit. Dan langkah selanjutnya itu ada buku besar. Apa sih buku besar? Baik, sini akan saya jelaskan. Buku besar merupakan buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkronologiskan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenisnya. Dan langkah selanjutnya itu ada neraca saldo.
Apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Dan angka selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Apa sih itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Dan langkah selanjutnya itu jurnal penutup. Apa sih itu jurnal penutup? Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat dari akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Dan langkah terakhir itu ada jurnal umum. Jurnal umum ini adalah poin-poin terakhir dalam siklus akuntansi. Jurnal umum merupakan Anjing. di sini ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah poin-poin terakhir dalam siklus akuntansi. Laporan keuangan merupakan laporan mencatatkan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ada soal-soal bagaimana sih cara membuat buku besar. Di sini ada soal bagaimana sih cara membuat buku besar. Di sini ada soal pada tanggal 9 Februari 2018 Usman Taylor yang merupakan usaha jahit dengan harga 2.500.000. Nominal bukti transaksi yang tertera dalam bukti transaksi BKK 01. Sebelum kita membuat buku besar, kita itu harus membuat jurnal umum. Sini ada jurnal umum. Sini ada tanggal. Tanggal itu tanggal 9 bulan 2 2016. Dan nomor bukti ini kita dapat dari sini. Nomor bukti transaksi BKK 01 dan nama akun. Dan sini ada peralatan dan kas. Peralatan itu adalah bertambah. Bertambah itu ada di debit. Di sini kita tulis 2.500.000. Dan selanjutnya ini ada kas. Kas itu otomatis berkurang. Adanya di kredit. Kita tulis 2.500.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara-cara langkah-langkah membuat buku besar dalam akuntansi. Di sini kita sebelumnya sudah membuat jurnal umum. Jurnal umum. Berarti di sini ada akun kas. Akun kas dan akun peralatan. Ini nama akun. Nanti kita posting di buku besar itu ada akun kas dan akun peralatan. Dan di sini tanggalnya kita turun di sini. Tanggalnya tanggal 9 bulan 2 2018. Dan keterangan ini keterangan kita ambil dari kas, berarti itu peralatan. Kita tulis peralatan. Oh maaf, sebelumnya di sini kita tulis kode akun dulu untuk mengisi rep ini. Di sini kode akunnya 111 dan di sini 121. Dan langkah selanjutnya itu ada peralatan. Peralatannya ada di debit. Kita tulis kembali di sini turun jadi 2.500.000. Dan sini ada saldo. Saldo itu ada bagi dua, debit dan kredit. Dan saldonya ini ada di debit, turun kemari debit, dia tulis kembali 2.500.000.
Di sini kita posting kembali di rep sini kode akunnya, yaitu sini repnya 111 untuk akun peralatan. Dan langkah selanjutnya itu adalah ada buku besar mengenai peralatan. Di sini kita tulis kembali ada tanggal, itu kembali tanggalnya tanggal 9 bulan 2 2018, dan keterangannya kas, ditulis kembali kas. Dan langkah selanjutnya kas ada di kredit, berarti kita tulis kembali di kredit 2.500.000, dan di saldonya ada di kredit, berarti kita tulis 2.500.000. Dan di sini ada kode akun, kita tulis kembali di sini. Di sini adalah keterangan itu kas, kita tulis di repnya itu adalah ada 121. Sekian dari saya penjelasan buku besar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk tampil menyampaikan materi presentasi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang teman-teman saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.